Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Azhara Heliana Fauzia dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor induk mahasiswa 2101111000081. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi, teori, dan juga praktek dari materi tayamum. Dengan tujuan maksud dari video ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas akhir dari program Universitas Trunojoyo Madura, yaitu Tafakuh Fiddin 2021. Langsung simak video berikut ini ya. Dadah. Oke, kita masuk ke materi dan teori dari tayamum. Nah, sebelum kita ke praktek, kita harus tahu dulu nih, apa itu tayamum, rukun-rukun tayamum, niat dari tayamum itu sendiri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pengertian dari tayamum. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu tayamum? Tayamum merupakan cara bersuci pengganti dari wudhu. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tayamum merupakan bersuci dengan menggunakan debu, yaitu semacam tanah atau pasir, yang digunakan pada saat keadaan yang menghalangi kita untuk berwudu dengan menggunakan air, seperti itu. Biasanya tayamum ini digunakan pada saat kita tidak bisa menemukan air. Contohnya pada saat kemarau panjang, sumur-sumur kering, sungai kering, pokoknya kita tidak menemukan sebuah air untuk berwudu. Jadi disunahkan untuk menggantinya kita harus dengan cara bertayamum, seperti itu. Contohnya juga pada saat kita tidak boleh terkena air, contohnya itu pada saat kita sakit. Dan tayamum ini juga berguna pada saat kita berpergian jauh. Contohnya misal kita lagi mau pergi kemana gitu ya, menggunakan pesawat, itu kan juga susah kadang ya, tidak ada airnya dalam kamar mandi pesawat tersebut. Jadi kita harus dengan cara apa? Dengan cara bertayamum, seperti itu. Nah, kalau tadi kita sudah bahas tentang pengertian dari tayamum itu sendiri, pasti kalian yang nanya, gimana sih Kak caranya bertayamum? Nah, makanya itu sebelum kita menuju ke praktek, kita harus tahu dulu nih rukun-rukun dari tayamum itu sendiri. Rukun pertama dari tayamum adalah niat. Bacaan niatnya seperti ini, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuman listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Dan rukun kedua yaitu mengusap wajah. Yang ketiga mengusap tangan kanan dan kiri dari lengan sampai ke siku-siku. Dan yang terakhir adalah tertib secara urut, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, dan tidak boleh dilangkah-langkahi. Semoga dapat dipahami. Nah, kalau sudah dipahami, alhamdulillah. Nah, kalau tadi sudah kita pelajari pengertian di tayamum, rukun-rukun dari tayamum, dan sebagainya, sekarang kita menuju ke praktek. Anggap sekarang kita lagi jalan-jalan gitu ya, bertamasya menggunakan pesawat. Misalkan kita mau sholat zuhur, sudah waktu sholat zuhur nih, tapi tidak ada toilet gitu kan ya. Jadi gimana caranya? Nah, kita harus bertayamum. Menggunakan tayamum itu menggunakan debu atau pasir atau tanah. Nah, karena di pesawat itu nggak ada pasir ya, jadi kemungkinan kita harus menggunakan debu. Seperti gimana caranya Kak? Seperti berikut ini. Anggap kita sudah di pesawat ya sekarang. Nah, sekarang kita udah di pesawat kan, ini anggap dindingnya badan dari pesawat itu sendiri. Kita ingin bertayamum untuk melaksanakan sholat zuhur. Kita gimana caranya? Yang pertama kita melakukan rukun yang pertama. Rukun pertama apa tadi? Niat. Gimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuman listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Lalu letakkan tangan kita ke dinding dari pesawat itu sendiri, badan pesawat itu sendiri. Lalu selanjutnya kita usap muka
wajah kita seperti ini. Seperti ini. Ini udah cukup 1 kali saja, nggak usah 3 kali, nggak apa-apa, tapi cukup baik 1 kali saja, seperti itu. Seperti ini tuh kayak gini. Itu ke wajah. Terus yang kedua, kita lanjut yang kedua, yaitu kita letakkan lagi telapak tangan kita di badan pesawat itu, untuk mengambil debunya seperti ini. Lalu kita usap ke kedua tangan kita, ke kanan dan ke kiri. Tapi sebagai contoh saya ambil yang sebelah kiri aja ya. Misalkan kayak gini usapnya, pakai ini telapak tangan kita, lalu pakai jempol balik kayak gini. Udah selesai. Terus apa selanjutnya? Udah selesai. Kita sudah bersuci, menggantikan wudu dengan cara bertayamum seperti itu. Nah, itulah tadi praktek dari tayamum itu sendiri. Semoga dapat dimengerti ya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah mempelajari nih tentang materi dan juga praktek dari tayamum itu sendiri. Kita juga udah tahu apa itu tayamum, rukun-rukun tayamum, dan bagaimana cara tayamum itu sendiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa manfaat dari tayamum itu sendiri? Ternyata tayamum ini ada manfaatnya loh. Kan tahu nggak? Nih, manfaat dari tayamum yang pertama adalah tayamum adalah bukti Allah sayang kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak pernah menyusahkan hambanya untuk beribadah kepadanya. Kita lagi kesusahan mencari air, tapi ada solusinya. Artinya Allah sayang kepada kita, tidak menyusahkan hambanya. Yang kedua, dari manfaat tayamum adalah tanah lebih mudah didapatkan di sekeliling kita. Terus yang ketiga adalah memudahkan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak disusahkan. Dan yang keempat adalah mengikat kita asal mula kita, yaitu berasal dari tanah. Mungkin cukup sekian dari saya atas materi dan prakteknya dalam materi tayamum. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun tidak, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.